Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Ruas Jalan Sumbar Riau ditutup akibat longsor di Riau Selatan. Dana terbatas, Nagari Amping Parak Timur di pesisir selatan memperbaiki jalan untuk akses usaha tani. Manfaatkan barang bekas dari triplek dan kayu. Sekolah buat kotak penyimpanan telepon genggam. Dengan menggunakan dana desa tahun anggaran 2025, Nagari Amping Parak Timur Kecamatan Sutra, Pesisir Selatan, merampungkan pembukaan jalan di Kampung Taratak Paneh sepanjang 1,3 km. Namun jalan yang dibuka itu baru sebatas jalan tanah yang dicampur batu kerikil agar keras, tapi belum diaspal sama sekali. Karena keterbatasan anggaran, pembukaan jalan itu tidak bisa dilanjutkan untuk merampungkan pembangunan sepanjang 5 km. Padahal, jalan ini sangat berguna sebagai akses utama bagi petani untuk mengangkut hasil pertanian mereka. Selama ini, masyarakat mengalami kesulitan saat mengangkut hasil taninya, seperti sawit, gambir, durian, pinang, dan lainnya. Akibat keterbatasan akses jalan yang tidak dapat ditempuh kendaraan, mereka terpaksa menggunakan perahu melalui sungai atau bahkan menyandangnya secara manual. Kondisi ini tentu sangat memberatkan petani dan mempengaruhi efisiensi distribusi hasil bumi. Sebab jalan harus menembus lahan masyarakat yang ada di sepanjang embung Taratak Paneh diperkirakan mencapai sekitar 300 hektar. Seketika belum ada jalan ini, kami sangat banyak mengeluarkan biaya untuk biaya pengangkutan dan pengambilan dari hasil tani kami, terutama sawit, yang kedua gambir, yang ketiga durian. Durian itu bisa kami, yang dulunya kami dagang dengan bahu, sekarang sudah bisa diangkut dengan mobil. Maka masyarakat masa lega membawa hasil pertaniannya seperti gambir, sawit, dan juga durian dan sebagainya. Kemudian sebelum itu masyarakat mengangkat pakai perahu. Kemudian bagi masyarakat yang pakai perahu, oke lah. Kemudian sebagai masyarakat yang tidak memiliki perahu, dia pakai motor dan juga sering terjatuh membawa hasil panen seperti sawit durian dengan motor ini. Wali Nagari berharap adanya partisipasi anggota DPRD Pesisir Selatan maupun anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan memberikan dana pokok pikiran mereka untuk merampungkan kelanjutan badan jalan yang tersisa sepanjang 3,7 km lagi. Penuntasan jalan ini diyakini akan memperlancar arus ekonomi masyarakat petani di Kampung Taratak Paneh dan sekitarnya. Banta Fauzan melaporkan dari Pesisir Selatan. Tak ada rotan, akar pun jadi. Pepatah ini barangkali cocok untuk salah satu SMA di Lubuk Sikaping, Pasaman. Mereka membuat tempat penyimpanan telepon genggam dari bahan bekas seperti triplek dan kayu. Barang-barang bekas ini diambil dari dalam gudang sekolah. Langkah ini dilakukan untuk menindaklanjuti surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Sumatera Barat tentang pembatasan penggunaan telepon genggam bagi siswa di sekolah. Kotak penyimpanan itu dibuat bertingkat agar dapat menyimpan telepon genggam dalam jumlah banyak. Setiap kotak akan mempunyai pintu kecil dan dipasangi kunci. Selain kotak penyimpanan, sekolah juga membuat papan pengumuman kecil dari triplex sebagai pemberitahuan pembatasan penggunaan telepon genggam di sekolah. Selain memanfaatkan barang bekas, pembuatannya juga dilakukan oleh guru-guru sekolah. Untuk satu kotak penyimpanan, bisa memuat sebanyak 40 telepon genggam. Kotak penyimpanan ini akan diletakkan di setiap kelas. Rencananya, saat proses belajar mengajar akan dimulai, seluruh telepon genggam siswa dimasukkan ke dalam kotak penyimpanan itu.
untuk mengimplementasikan surat edaran gubernur atau surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Untuk satu box ini bisa kita kapasitasnya sampai 40 buah HP. Dan guru mata pelajaran yang pertama akan memegang kunci, kemudian kunci dibawa ke ruang guru, guru menyerahkan lagi kuncinya ke guru yang selanjutnya. Baru di jam terakhir nanti baru dibuka kunci, siswa disuruh mengambil HP-nya masing-masing. Telepon genggam akan dibagikan lagi ketika siswa akan pulang sekolah atau ada keperluan penting yang harus dikomunikasikan dengan orang tua siswa dengan seizin guru kelas. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Sidang ke-9 kasus pembunuhan NKS, gadis penjual gorengan di Kayu Tanam, Padang Pariaman, kembali digelar. Agendanya pemeriksaan terdakwa IS dilakukan secara maraton, mulai dari pagi hingga malam hari. Namun persidangan tidak berjalan dengan mulus. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Dedi Kuswara, terdakwa IS memberikan keterangan berbelit-belit. Terdakwa membantah sebagian keterangan yang diberikannya kepada penyidik sebelumnya. Terdakwa yang didampingi kuasa hukumnya menyatakan kalau yang menjadi motif pembunuhan yang dilakukan kepada korban pada tanggal 6 September tahun lalu hanya karena sakit hati. Penyebabnya, terdakwa menitipkan sabu-sabu seberat 1,5 kilogram kepada korban dan dinyatakan hilang oleh korban. Namun menurut jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa di persidangan tidak sesuai dengan BAP dan tidak didukung keterangan saksi-saksi maupun bukti. Jaksa tetap akan menuntut terdakwa dengan pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Keterangan yang disampaikan oleh terdakwa Indragon mengenai adanya keterkaitan antara korban NKS dengan si Indragon, yaitu si Indragon menitip barang berupa sabu dengan lebih kurang beratnya 1,5 kilogram dan tujuannya untuk dijual oleh si Indragon. Tetapi barang tersebut dititipkan kepada si Nia. Kuasa hukum terdakwa membantah kasus ini sebagai pembunuhan berencana karena tidak ada bukti-bukti yang mengarah ke sana. Sedangkan terkait cerita terdakwa yang menitipkan sabu-sabu kepada korban, juga sengaja tidak diceritakan terdakwa dalam pemeriksaan BAP karena takut. Saya juga tanya kenapa nggak disebutkan, dia takut. Karena ketakutan karena nanti merembet ceritanya panjang karena ada pihak-pihak yang pihak yang ibaratnya dilibatkan. Jadi mungkin pesan juga dari yang punya barang atau apa, dia ketakutan. Jadi dia mungkin takut dengan pasal-pasal yang berlapis. Sidang akan dilanjutkan pekan depan untuk mendengarkan keterangan saksi dari penyidik Polres Padang Pariaman. Karena banyaknya keterangan terdakwa dalam BAP yang justru dibantah oleh terdakwa sendiri. Dan adanya motif yang tidak disebutkan dalam BAP. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Kebakaran hebat melanda daerah permukiman di kawasan Nankodo, Kecamatan Payakumbuh Utara, Payakumbuh pada Selasa malam. Api dengan cepat menghanguskan 2 unit rumah warga. Kebakaran itu juga nyaris merembet ke bangunan lain. Menurut warga, kebakaran pertama kali diketahui saat melihat kepulan api dan asap dari bagian belakang salah satu rumah di lokasi kejadian. Warga kemudian melaporkan kejadian itu kepada petugas pemadam kebakaran. Tak lama kemudian, petugas pemadam kebakaran tiba di lokasi kejadian. Usai berjibaku, petugas pemadam kebakaran berhasil menguasai api sepenuhnya pada Rabu dini hari atau sekitar 1,5 jam kemudian. Meski 2 rumah habis terbakar, namun 1 unit rumah lain dan sebuah kedai yang bersebelahan berhasil diselamatkan dari jilatan api. Awal dari kebakaran ini warga melaporkan bahwasannya ada kebakaran yang terlihat sumber api dari belakang rumah. Dan rumah yang terbakar ada 2 unit. Kemudian laporan ini kami terima sekitar pukul 10:30 malam
dan api dapat kita padamkan sekitar pukul 12:30 dini hari. Kemudian untuk kerugian ini masih dalam penyidikan, berapa kerugian yang diderita atau yang ditanggung oleh pemilik rumah tersebut. Tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material akibat kebakaran ini masih dalam penghitungan. Sedangkan penyebab kebakaran masih diselidiki polisi. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.